Jadi kita juga sudah menggunakan AI dalam berbagai hal, baik di frontline maupun di back office. Untuk yang di frontline, contohnya kita memiliki Sasha. Sasha, sahabat Sasha. sehat Primaya. Oh, saya bayangannya Sasha ini perempuan yang cantik muda ya, Bu. Oh iya memang. Kemudian saya bilang, gak apa-apa, saya tunggu sampai jam 12 malam. Kalian masukkan, kita jalankan. Nah, tapi kan berarti saya juga mesti nggak tidur kan, Pak? Iya, karena Ibu udah menetapkan target, masa Ibunya tidur. Nah, kan nggak mungkin, jadi saya nggak bisa. Kita sama-sama akhirnya mereka kumpulkan jam 4 pagi, jam 6 pagi dan semua orang bisa ada kenaikan. Baik, selamat datang di podcast Relasi, Regulasi, dan Aspirasi. Dan di podcast kali ini sangat spesial karena ini mendekati Hari Kartini, di mana salah satu poin yang paling penting dari Kartini adalah soal kesehatan, soal ibu dan anak. Nah, mungkin kita ingat bahwa Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran ini sangat memfokuskan terkait dengan kesehatan. Berkali-kali dalam pidato beliau selalu menekankan 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan akses kesehatan, biasanya ini di daerah-daerah pinggir daripada Indonesia. Yang kedua kemudian kualitas layanan, dan yang terakhir adalah SDM. Dan dalam menunjang program prioritas Presiden Prabowo ini tentu saja tidak lepas daripada peran rumah sakit swasta, karena tidak bisa pemerintah berjalan sendirian. Dan hari ini sangat spesial juga, saya juga sudah mengundang salah satu CEO rumah sakit, yaitu CEO Rumah Sakit Primaya, Ibu Leona A. Karnali. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Pak Sutri. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke kantor kami Ibu dari waktu Ibu yang sangat sibuk. Bu, sebelum saya ingin tanyakan bagaimana pendapat Ibu terkait dengan JKN hari ini, mungkin Ibu bisa ceritakan dulu tentang Rumah Sakit Primaya. Karena mungkin sebagian orang belum terlalu kenal atau dulunya kenal namanya dengan nama yang lain dan sebagainya. Saya pengen cerita sih Bu, tapi lebih afdol Ibu kayaknya yang cerita soal itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi Primaya Hospital tahun ini kami merayakan ulang tahun yang ke-20. Ya, jadi kami sudah berdiri sejak tahun 2006. Diawali dengan satu rumah sakit di Tangerang, saat itu bernama Global Medica. Kemudian bertransformasi di tahun 2016. Akhir saya masuk ke Primaya. Saat itu rumah sakit kami memiliki 4 rumah sakit di dalam jaringan Primaya Hospital. Dari 2016 selama 10 tahun terakhir ini saya ikut membangun. Saat ini kita sudah ada 20 rumah sakit di berbagai kota di Indonesia. Jadi Jakarta, Tangerang, Jabodetabek maupun Sukabumi, Bandung, Semarang. Kami juga ada di Makassar, Palangkaraya, dan Pangkal Pinang. Wow, artinya tersebar luas ya Bu, tidak hanya di Jabodetabek ya. Karena yang saya lihat selalu saya lewat daerah Tangerang ada Primaya Hospital gitu kan. Tapi mungkin saya belum melihat di daerah-daerah lain ya karena lebih dekat ke rumah saya. Tapi kalau boleh orang tanya, dulunya juga dikenal dengan nama Awal Bros kalau tidak salah. Iya betul. Betul. Jadi memang keluarga Awaludin adalah salah satu dari shareholder kami dan sampai sekarang ya. Dan Rumah Sakit Awal Bros juga tetap berada di Sumatera, Riau, dan Kepulauan Riau. Sedangkan di luar Riau dan Kepulauan Riau kami lah Primaya Hospital. Dan kami juga sudah, kenapa mengganti nama pada saat itu, karena memang kami listing, public listing di IPO di IDX, sehingga supaya tidak mengacaukan opini ataupun pengetahuan masyarakat bahwa yang TBK adalah Primaya Hospital, ya kami mengganti nama. Jadi biar nggak bingung Bu ya, tiba-tiba di sini ada Awal Bros, di sini ada Primaya, udah satu aja deh namanya Primaya Hospital gitu Bu ya? Bukan, jadi maksudnya yang Awal Bros masih ada. Oh masih ada tetap? Masih, tapi di Kepulauan Riau dan Riau. Oh di 2 kota itu? Ya, sedangkan yang lain, karena itu kepemilikannya berbeda, itu memang keluarga Awaludin. Tapi masuk di dalam jaringan juga? Tidak. Atau tidak? Tidak ya, di luar itu di luar ya, oke. Baik Bu, tadi seperti saya sampaikan tadi, bagaimana Bu peran swasta, Ibu melihat peran swasta dalam menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran nih soal kesehatan? Tadi soal akses, kalau soal akses kan Ibu juga sudah menjangkau beberapa daerah di ini Ibu ya,
terus kemudian soal kualitas layanan. Nah, soal kualitas layanan ini gimana Bu kalau di mungkin Prima Hospital? satu-satu ya. Oke. Karena kebetulan Prima Hospital Group kami berpartisipasi menjadi provider, rumah sakit provider untuk program JKN sejak di awal 2014. Jadi kami salah satu rumah sakit swasta memang yang terjun langsung dalam program JKN ini yang kami lihat sangat baik tentunya untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan berjalannya waktu, terus kita kembangkan berbagai kebijakan berganti dan kami jalani arungi program JKN tersebut dan kami melihat banyak manfaatnya sekali terhadap program JKN. Oke, dan kualitas layanannya apa Bu yang Ibu lakukan nih? Kan banyak orang ketika menjalankan JKN atau dengan menggunakan BPJS misalkan di Bogor, layanannya kurang, antrian segala. Kalau di Prima Hospital sendiri apa yang dilakukan Bu? Jadi kalau memang program JKN itu harus kita sadari ya sebagai provider maupun sebagai dokter, bahkan sebagai pasien itu memang berbeda dengan program rumah sakit yang lain karena ini adalah managed care. Sehingga memang semuanya itu sudah ada panduannya, sudah ada kebijakannya, sudah ada patokannya. Dan tujuannya adalah memberikan layanan yang life saving, ya kan. Memang tidak bisa disamakan betul-betul dengan layanan fee for service. Jadi ini memang yang kita juga kelola dengan baik sehingga menurut saya hasilnya tetap baik. Banyak pasien-pasien kita terselamatkan karena program JKN bisa mengakses misalnya cuci darah, layanan cuci darah, kemudian juga mungkin layanan jantung yang sebelumnya mereka tidak bisa akses. Ini sangat terbantu. Dulu layanan jantung mahal ya Bu ya, cancer ya Bu, sangat sulit lah kira-kira. Tapi dengan adanya JKN dengan program pemerintah ini, akhirnya masyarakat lebih banyak selamat. Ya, masa hidupnya lebih panjang, ya kan, lebih rumah sakit atau kesehatan di pemerintahan, di program pemerintahan ini jadi lebih baik buat masyarakat. Kalau dengan SDM Bu? Iya, kalau dengan SDM sendiri tentu tantangan karena penambahan jumlah rumah sakit itu lebih cepat daripada mungkin penambahan jumlah dokternya ya yang spesialis ya Bu ya. Terutama dokter spesialis, tetapi kan berbagai hal sudah dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan maupun Kolegium untuk mempercepat dan membuka akses pendidikan juga untuk dokter-dokter spesialis. Nah, untuk kami di rumah sakit swasta kami juga membantu memberikan akses kepada dokter-dokter kami juga yang ingin bersekolah. Bahkan kami juga membuka kesempatan bila rumah sakit swasta bisa menjadi tempat latihan untuk dokter-dokter, terutama dokter subspesialis. Jadi tempat Ibu juga terbuka untuk itu ya Bu ya? Jadi kami sudah memulai proses untuk menjadi jejaring rumah sakit jejaring pendidikan. Oke, tapi kalau orang misalkan tanya Bu, misalnya kayak saya warga biasa tidak tahu misalnya rumah sakit Prima ini apa, kelebihan apa layanan kesehatan dari Prima ya Bu? Iya. Memang kalau dari secara layanan paling kuat adalah layanan jantung di Prima Hospital. Tapi kami juga mengembangkan Center of Excellence yang lain seperti cancer, ortopedi, termasuk sport dan trauma di dalamnya, kemudian uronefrologi, neuroscience dan brain. Ini terutama juga ada di situ Ibu? Ada, terutama untuk stroke kan banyak kasusnya. Kemudian ada layanan gastro dan juga diabetes. Nah, gastro bisa penyakit wartawan nih Bu. Biasa kita kalau ke lapangan makanan sembarangan sering kenanya gastro. Jadi aman kalau ke Prima ya Bu ya? Iya boleh, silahkan, kita ada berbagai layanan untuk gastro. Oke, berarti bicara soal tadi jantung. Kalau dari layanan yang paling banyak Ibu berikan kepada masyarakat, yang paling banyak tuh masyarakat apa Bu? Datang ke rumah sakit Prima ya? Sebetulnya tergantung dengan lokasinya kita sih. Oh, beda-beda. Agak beda-beda. Jadi kalau misalnya seperti di Bekasi Barat ya memang kebanyakan tergantung komunitasnya kan seperti apa, di Tangerang seperti apa, di Kelapa Gading seperti apa, di Makassar seperti apa. Jadi ya intinya kalau Primaya kami adalah rumah sakit yang inklusif. Jadi kami ingin melayani semua. Memang kami juga bagi-bagi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Jadi misalkan di Tangerang A nih, tapi ada pasien datang untuk kebutuhan B, maka katakanlah di Bekasi nih misalkan kayak gitu atau berbeda?
Bisa juga jadi seperti itu ya? contohnya kalau misalnya di Bekasi Barat kita sudah tipe A. Oke. Jadi mungkin ada pasien yang ke Bekasi Utara kita masih tipe C. Membutuhkan layanan yang lebih advance itu bisa ke Bekasi Barat. Ya ini merupakan rujukan internal kami. Itu bisa kita lakukan. Ibu kalau tidak salah tadi sudah mengatakan 10 tahun mengelola rumah sakit ini ya Bu ya, kalau tidak salah. Nah selama mengelola itu apa keluhan dari layanan yang mungkin masukan dari masyarakat, nih kurang ini nih misalnya, dan kemudian Ibu lakukan perbaikan di internal itu apa Bu yang sudah dilakukan? Banyak. Yang paling berat deh misalkan. Jadi nomor satu sih gini, kita sebagai rumah sakit itu tidak boleh hanya berpikir bahwa kita yang paling tahu. Jadi nomor satu kita harus menuang gelas kita, gelasnya jangan sampai sudah penuh, dan kita mau mendengarkan pasien-pasien kita. Jadi kalau di Prima ya untuk tahu apa sebetulnya kebutuhan pasien, kita melakukan berbagai hal. Jadi dari survei, kepuasan pasien, dan kita juga pantau berapa banyak pasien yang mengisi survei. Kemudian kita juga melakukan fokus group discussion gitu kan, FGD ya Bu ya? Iya FGD untuk lebih tahu lagi sehingga kita mendapatkan masukan-masukan dari pasien. Memang kebanyakan seputaran misalnya waktu tunggu, kan. Kalau orang sakit kita juga tahu bahwa maunya cepat. Tetapi banyak hal ya karena dokternya juga mungkin lagi operasi atau dokternya juga datang dari kota lain tempat lain gitu. Ya. Habis praktik tempat lain lah misalkan gitu ya Bu ya. Iya, atau ya itu karena dokternya juga sedang melayani pasien yang lain dan sebagainya. Sehingga kita juga melakukan berbagai perbaikan di sana seperti slot appointment kita jaga ya dengan sistem harusnya bisa lebih baik, tinggal disejalankan dengan kebiasaan atau budaya manusianya juga. Artinya sudah ada digitalisasi dalam pelayanan rumah sakit. Ya, tentu. Kayak misalnya kebanyakan sekarang rumah sakit kan ketika kita mau datang appointment dulu dari kemarin misalkan gitu ya, dari sehari atau 2 hari sebelumnya ya. Nah, layanan digital apa saja Bu yang mempermudah pasien agar bisa ke rumah sakit? Ya. Nomor satu itu ya tadi ya. Kemudian soal juga janji dokter ya. Soal janji dokter itu sudah bisa kita layani. Bahkan kita ada contact center untuk itu. Jadi kita buka semua channel baik mau WhatsApp chatbot, mau dari website, mau dari kita juga ada Primaya Apps, tapi kita juga punya contact center. Jadi kita melihat banyak kebiasaan yang berbeda dari pasien-pasien kita. Mungkin ada pasien yang lebih senang pakai WhatsApp, tapi ada juga pasien yang lebih senang saya mau bicara aja deh sama orang daripada saya nggak tahu ini bagaimana gitu, harus kemana dan sebagainya. Kita juga menyediakan contact center 1500 007. Jadi lengkap Bu ya, tidak hanya WA tapi juga telepon juga masih bisa dilakukan ya. Nah ini digitalisasi yang terbaru kan AI. Nah, jadi kita juga sudah menggunakan AI dalam berbagai hal, baik di frontline maupun di back office. Untuk yang di frontline contohnya kita memiliki Sasha. Sahabat Sasha. Sehat Primaya. Oh, saya bayangannya Sasha ini perempuan yang cantik muda ya Bu. Oh iya memang. Mungkin ya. Memang juga bisa ketemu Sasha itu di website kami primayahospital.com. Nah, di sana ada tempat bertanya AI assistant di mana pada suatu titik bila pengguna Sasha itu merasa butuh informasi yang lebih itu bahkan bisa sampai kita layani dengan contact center lanjutannya. Tapi Sasha ini cukup smart. Jadi kita sudah latih dan memang dia AI ya bisa banyak menjawab dan membantu pasien-pasien kita. Saat ini Sasha sudah banyak melayani lebih dari 100.000-an pasien. Wow. Selama berapa lama Bu 100.000 itu? Iya sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya sudah 100.000. Bisanya Sasha apa nih? Misalkan apakah dia hanya mengatur jadwal atau misalkan dia juga bisa katakanlah konsultasi di awal lah misalkan. Betul. Saya pusing nih harus ke dokter mana nih, kan ada juga gitu Bu ya? Itu tujuannya Sasha. Jadi bukan hanya buat appointment tapi mengarahkan. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu sakit apa, kemudian Google search gitu kan. Tapi bisa juga bicara dengan Sasha. Misalkan sakit dengkul tiba-tiba
ke dokter penyakit dalam kan nyasar ya. Betul, betul. Oke. Di Sasya ikut bantu mengarahkan. Dan Betul. Sasya ini 24 jam atau? 24 jam. 24 jam. Ya. Oke. Itu juga salah satu kelebihan menggunakan digital atau AI assistant ini. Jadi tidak perlu harus ada orang di belakang layar 24 jam. Tapi contact center kita juga 24 jam. 24 jam juga. Artinya lebih mudah lah menjangkau Primaya ya Bu ya. Oh iya. Jadi ketika awal misalkan ada teman sakit misalkan, lu kontak Primaya aja tuh, tanya dulu untuk di awal kan seperti itu ya. Baru mungkin nanti penjelasan lanjutannya ketemu dan konsultasi dengan dokter gitu ya. Betul. Bu ya. Baik. Bu, tadi cerita Ibu banyak sekali nih ngomong-ngomong tentang Hari Kartini. Ibu ini kan sudah 10 tahun ya, 10 tahun mau rumah sakit, dan saya baca background Ibu nih ternyata bukan dokter ya Bu ya? Bukan. Ada keluarga dokter gak Bu? Ayah, papa gitu? Enggak sih, ibu, cuma mertua. Oh, mertua ada dokter, tapi Ibu secara background pendidikan ini tidak ada dokter ya? Enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Pak, untuk masuk. Tadinya backgroundnya apa nih kalau boleh tahu Bu? Kalau background pendidikan saya teknik mesin. Teknik mesin, ya, oke. Karena papa saya juga teknik mesin mungkin. Oke. Tapi ya karena saya suka fisika. Oke. Kemudian saya berkecimpung di dunia pendidikan selama 4 tahun lebih. Kemudian masuk ke dunia keuangan, banking pada saat itu, dan akhirnya masuk ke dunia investasi. Jadi dari investasi lah Ibu kemudian masuk ke rumah sakit gitu Bu ya? Betul, karena tempat saya bekerja itu investasi di Primaya Hospital Group dan menunjuk saya sebagai COO pada saat itu. Oke, jadi tadi dari mesin ke pendidikan, ke kemudian apa tadi Bu yang ketiga? Keuangan, banking, kemudian ya. banking, baru kemudian masuk ke rumah investasi, sakit. Perjalanan yang panjang bagi seorang Ibu Leona ya, tiba-tiba bisa masuk ke rumah sakit. Nah, kaget gak Bu ketika awal misalkan pegang rumah sakit tuh? Oh, saya mungkin karena saya memang senang tantangan dan yang penting tujuannya sih, karena memang tujuan saya itu kan sangat sederhana, membantu orang, ya, dapat membantu orang, dapat berkontribusi. Jadi saya waktu masuk ke dunia kesehatan itu mungkin ya memang tidak terbiasa atau masih belajar, masih baru, jadi memfamiliarkan diri sendiri dulu. Tapi saya mulai dengan apa yang saya tahu. Ya, nomor 1 misalnya yang saya jaga adalah SDM. Ya, jadi saya rapikan mengenai SDM. Kemudian mulai masuk ke dunia promosi, ya, dan mulai lebih mengenal lagi dunia kesehatan ini, masuk ke operasional semuanya. Dan saya sangat menyukainya karena bisa membantu banyak orang. Awalnya saya tidak berpikir seorang teknik mesin itu bisa berguna. Bisa berguna buat rumah sakit. Buat rumah sakit gitu kan. Tapi karena waktu itu pandemi COVID itu membuka mata. Jadi memang disrupsi untuk semua orang, mungkin juga disrupsi untuk saya sendiri. Kita jadi bisa banyak membantu orang. Karena mungkin pengalaman saya di dunia keuangan contohnya, bagaimana kita membuat proyeksi. Pada saat itu sebagai contoh, pada saat pandemi, bagaimana kita bisa menyediakan obatan yang sesuai, jumlahnya maupun kualitas. Bagaimana kita bisa menyiapkan masker dan sebagainya, APD. Kalau teman-teman farmasi hanya melihat dari historical, tidak ada itu historicalnya. Kita harus bisa proyeksi. Nah, mungkin saya memasukkan ilmu-ilmu saya itu ke sana. Jadi dikombinasikan antara ilmu farmasi dan ilmu keuangan ya Bu ya? Iya, jadi bisa ke arah sana. Itu salah satunya. Dan betapa misalnya waktu itu kita kekurangan oksigen, mencari oksigen, ya saya berusaha sampai akhirnya ya maksudnya ada beberapa yang terima kasih ya Bu, sudah membantu kami. Saya tuh sampai, saya bukan dokter loh padahal, saya cuma bisa telepon sana sini gitu kan, dan kita memang mengubah layout rumah sakit, tekanan positif, negatif, semua kita lakukan untuk bisa melayani pasien sebanyak mungkin pada saat itu. Yaitu sangat menguatkan saya untuk berada di Primaya Hospital ini. Jadi saya lanjut terus ke Primaya Hospital. Ibu ini kan seorang perempuan, masih muda, ya, tiba-tiba sudah bisa memimpin atau dipercaya memimpin rumah sakit. Bahkan dari tadi 4 rumah sakit ketika awal Ibu masuk tiba-tiba menjadi 20 rumah sakit kalau tidak salah ya jaringannya. Tantangan apa yang paling berat Bu? Tantangan apa yang paling berat?
Tapi ini bukan saya sendiri, Pak. Oke. Jadi memang Tim. saya bersyukur punya tim yang bagus. Oke. Memang membentuk tim ini perlu effort, Oke. menyatukan visi, memiliki rekan-rekan primayan, kita menyebutnya primayan. Yang memiliki visi yang sama. Kita mau membantu orang, kita mau memberikan kualitas layanan yang bagus. Kita nggak puas kalau hanya achieve target. Secara misalnya angka-angka atau keuangan. Tidak hanya cari keuntungan lah bahasanya gitu Bu ya. Iya, tapi kita justru kalau hanya cari keuntungan mungkin saya tidak akan memilih berada di Primaya Hospital. Karena Primaya ini menerima semua kalangan termasuk pasien-pasien JKN, itulah yang membuat saya justru tertarik berada di Primaya Hospital Group ini. Memang kerjasama tim, kemudian juga kita mempunyai tantangan PR besar Pak sebetulnya di dunia kesehatan. Kita harus bertransformasi. Tadi Bapak bicara misalnya kualitas layanan. Bicara mengenai kualitas itu banyak sekali yang harus kita perbaiki. Misalnya contoh, kita suka dibanding-bandingkan dengan rumah sakit di luar negeri misalnya. Di Penang bisa gini gitu, di Kuala Lumpur bisa gini, di Singapura. Nah itu buat saya bukan hanya sekedar turismenya, tetapi bagaimana kita bisa mengangkat standar pelayanan kesehatan di Indonesia dari kompetensi kita, apakah dokter spesialis, apakah tenaga keperawatan kita, sehingga kita banyak kerjasama juga dengan luar negeri, menggunakan standar internasional untuk benar-benar kami juga melakukan benchmarking dengan rumah sakit global untuk mengangkat standar pelayanan Primaya ini. Selain itu, lebih daripada itu, kualitas itu adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah kepada pasien-pasien kita. Bagaimana pelayanan yang kita lakukan itu bisa meningkatkan kesehatannya mereka, hasilnya bagaimana. Jadi satu persatu pasien harus kita pelajari berbagai layanan yang tadi saya sebutkan, Center of Excellence, itu betul-betul kita pelajari dan kita tingkatkan layanannya. Dan terkait dengan peningkatan layanan tadi, ada nggak kayak peningkatan layanan khusus untuk anak dan perempuan gitu Bu? Kalau di Primaya, apa sih kelebihannya kalau perempuan dan anak ke Primaya Bu? Jadi kita di semua rumah sakit kita tentunya melayani ibu dan anak. Karena ini ada pelayanan dasar. Tentu untuk pelayanan ibu sendiri kita ada program-program preventif. Jadi dari misalnya check up, kita ada check up rutin untuk para ibu. Kita mengingatkan kapan harus pap smear atau mamografi dan sebagainya. Selain itu juga check up yang lainnya. Untuk anak khususnya misalnya rumah sakit kami yang terbaru Primaya Hospital Kelapa Gading, itu kita memiliki layanan 24 jam langsung dengan dokter spesialis untuk kebutuhan anak. Karena kita menyadari anak-anak balita misalnya kalau sampai terjadi trauma atau emergency, itu mereka butuh pelayanan yang cepat, tidak bisa menunggu lagi di pagi hari atau besok. Ini 24 jam Kelapa Gading Bu ya? Iya. Jadi bisa pengalaman saya jadi orang tua muda itu memang sering terjadi panasnya anak itu di malam hari Bu, sering kali itu ya. Jadi di Kelapa Gading 24 jam langsung dokter spesialisnya ada Ibu ya? Iya, langsung ada. Itu salah satunya. Untuk layanan ibu sendiri kita punya berbagai macam, tidak hanya kebidanan atau maternity, tapi juga untuk layanan ginekologi, kemudian kesehatan ibu lainnya, bahkan kita juga ada breast clinic seperti di Makassar dan di Semarang kita ada breast clinic khususnya untuk ibu. Khusus buat ibu-ibu ya, luar biasa layanannya. Ini kayaknya memang 10 tahun pengalaman ibu ini benar-benar hatam lah ya bicara soal layanan rumah sakit di Primaya ya Bu ya. Gitu ya. Tapi ada nggak Bu, nih tadi kan ibu udah katakanlah kita sebut sudah punya tips-tips sebagai seorang CEO tadi ya, sebagai CEO perempuan. Tadi ibu bilang saya mulai dari yang saya tahu dulu, saya punya bentuk tim kecil dulu, menyatukan visi dulu sehingga kemudian Primaya berhasil pelan-pelan menjadi tumbuh menjadi 20 jaringan rumah sakit dan hari ini semakin terus berkembang. Ada nggak Bu
kelanjutan misalkan apakah pelatihan SDM di rumah sakit khusus Oh bagi iya, perempuan tentu. ya. Ini apalagi Kartini nih Bu, Oh. bukan saya mau ini laki-laki nggak, tapi karena kebetulan Kartini ada yang khusus perempuan agar tercipta lagi kemudian seperti generasi-generasi seperti Ibu selanjutnya nih, Oh. generasi penerus. Jadi kalau di dunia kesehatan, terutama rumah sakit ya Pak, di Primaya Hospital Group sendiri, memang peranan wanita ini cukup besar. Oke. Bukan karena sayanya perempuan, Iya. kami tidak pernah membedakan gender. Tidak gender Bu ya. Tetapi memang 75% karyawan kami adalah perempuan. 75%. 75%. Karena kebanyakan perawat perempuan ya Bu ya. Iya. Kalau laki biasanya buat angkut-angkut ini ya, dorong pasien. Kami butuh laki-laki juga Tetap gitu. butuh Bu, karena kalau perempuan yang dorong pasien berat juga Bu. berat ya, atau ngangkat. Atau ngangkat. Oke. Betul Pak. Ya jadi memang secara alamiahnya begitu Oke. kan. Sehingga apapun yang kami lakukan pasti pengaruhnya atau dampaknya kepada perempuan memang cukup besar. Di Primaya sendiri memang masalah kompetensi SDM merupakan hal yang sangat penting bagi kami, sehingga kami punya beberapa layer Oke. untuk training. Dan kompetensi itu juga kami lakukan. Jadi misalnya contoh, kami memiliki internal learning and development Oke. dan memiliki program untuk berbagai divisi-divisi yang ada. Kemudian kami juga punya Primaya Competence Center, di mana ini dapat mengeluarkan sertifikat untuk karyawan-karyawan kami atau tenaga medis kami yang membutuhkannya. Dan kalau kurang daripada itu, kami juga menyekolahkan karyawan-karyawan kami untuk dapat mendapatkan keahlian atau ilmu yang dibutuhkan untuk layanan baru kami. Jadi upskill ini terus dilakukan oleh Rumah Sakit Primaya Bu ya? Terus. Karena setahu saya memang industri kesehatan ini tidak hanya berkembang tapi terus berlari kayaknya. Berlari. Jadi secara pengetahuan, betul. secara teknologi, terus kalau kitanya tidak adaptasi, SDM tidak adaptasi, ketinggalan zaman Bu ya. Ketinggalan. Nah, ini kami beruntung Oke. karena kami punya 20 rumah sakit. Oke. Misalnya contoh dengan layanan jantung atau Center of Excellence Heart and Vascular kami. Oke. Ini kami melakukan pertemuan dengan para dokter-dokter spesialis, melakukan case sharing, ya, sehingga bisa saling belajar. Begitu pula dengan tim ortopedi kami. Kalau dikumpulkan kan jadi banyak, Pak. Lebih dari 60 orang, 60 spesialis itu ada di Primaya Hospital Group untuk spesialisasi yang sama. Jadi kami menggunakan juga kesempatan itu untuk menambah ilmu para spesialis. Nah, untuk keperawatan dan penunjang lainnya juga kami banyak melakukan internal training untuk terus jadi upgrading pelayanan, kualitas segala macam Bu ya terhadap SDM Ibu. Tapi Bu, ada nggak pesan buat mungkin di luar sana wanita-wanita yang sedang berjuang untuk menjadi seorang CEO nih ya kan? Kalau Ibu sudah kan, kalau di Dracin ada CEO. Ya kan, sayangnya saya nggak seganteng itu ya. Iya, sayangnya faktanya nggak seganteng itu. Cuman maksud saya cita-cita orang kesana kan banyak ya Bu ya, ingin sukses, menuju puncak segala macam, banyak tantangan bagi perempuan di dunia kerjanya. Nah, apa tips 3 hal aja, tips dari Ibu buat para wanita di luar sana yang sedang berjuang untuk menuju ke puncak seperti Ibu? Apa? Yang pertama misalkan love yourself, love your team, love your job. Love yourself, love your team, love your job. Ya. Boleh saya jelasin sedikit apa? Bu? Jadi pertama, kalau kita ingin berkembang, kita ingin berubah, kita masih tahu apa kekuatan dan kelemahan kita. Itu yang dimaksud mencintai diri sendiri tuh. Mencintai diri, iya. Kalau kita nggak mau tahu tentang kekuatan diri kita apa sih gitu ya. Iya. Ini mesti disamakan seperti kalau kita naik pesawat Pak, ingat kan selalu pramugarinya mengingatkan kalau sampai ada tekanan udara kita harus memakai masker oksigen, kita harus pakai masker oksigen dulu sendiri kan sebelum memakaikan orang lain sebelah atau kita atau anaknya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kitanya galau ke kiri ke kanan, bagaimana kita bisa memimpin? Bagaimana kita bisa memotivasi? Kitanya harus firm dulu dengan mencintai diri kita dulu. Yakin gitu loh bahwa ya saya memang berada di sini, kenapa? Tujuan saya apa? Saya senang dan sebagainya. Yang kedua, love your team. Apalagi mungkin untuk para wanita yang punya kesempatan mulai naik karir, jenjang karirnya, minimal 2 atau 3. Jangan berantem mulu sama timnya.
gitu Bu ya. Seringkali kita minta dihargai, kita minta dihormati. Pertama kita begitu dulu ke tim kita. Jadi menghormati dan menghargai mereka dulu. Iya, kita mencintai tim kita dulu, kita tahu tim kita seperti apa, baru kita bisa masuk. Dan ini yang maksudnya saya lakukan juga untuk Primaya, bagaimana membentuk tim. Karena semua orang itu pasti ada kelemahan. Ya jangan dicari kelemahannya, tapi be positif, be optimistic. Bersama-sama tim, kita punya visi yang sama, membangun. Dan ya jangan menyalahkan ya, sebagai pemimpin ya kita yang salah kalau sampai. Iya kan ada pemimpin luar sana kan ketika disalahin gitu Ibu ya biasa. Iya nggak bisa. Ya. Itu pasti harus take lead gitu Bu ya. Take a lead dan pasti timnya juga kalau digituin kan, wah gimana sih kan you're the leader gitu kan, dalam hati mereka walaupun nggak ngomong. Walaupun nggak berani ngomong. Iya. Jadi memang kita harus yang turun ke lapangan bersama-sama. Kalau tim kita lagi susah, kita turun terjun ke lapangan. Saya kasih contoh ya Pak. Ini karena terjadi baru-baru ini. Kan mau kenaikan gaji. Iya. Kemudian karena kebetulan tim HR kita ini baru naik gitu. Jadi mereka belum terbiasa mengenai proses seperti ini. Ya saya bilang, ya saya nggak bisa lakukan kenaikan kalau tidak ada penilaian karyawannya, tidak lengkap. Nggak ada adjustment-nya Bu ya. Itu pokoknya sehari sebelum. Kemudian saya bilang, nggak apa-apa, saya tunggu sampai jam 12 malam. Kalian masukkan, kita jalankan. Nah, tapi kan berarti saya juga mesti nggak tidur kan Pak? Iya, karena Ibu udah menetapkan target, masa Ibunya tidur? Nah, kan nggak mungkin, jadi saya nggak bisa. Kita sama-sama akhirnya mereka kumpulkan jam 4 pagi, jam 6 pagi dan semua orang bisa ada kenaikan. Besoknya langsung ada kenaikan gaji. Iya. Luar biasa. Di situ take a lead-nya Bu ya, tidak ditinggalkan ya. Ya, maksudnya kalau saya tidur, ya kan teman-teman kan udah ngirim terus Ibunya belum jawab nih, ini udah tidur nih. Mau diprotes takut. Nah, yang terakhir love your job. Love your job. Jadi kalau memang merasa bahwa ini job bukan untuk saya atau merasa tidak cocok, you have the choice, you have the option kan, punya pilihan untuk berada di tempat lain gitu. Nah tapi kalau kita sudah tahu bahwa memang pekerjaan kita ini sevisi dengan kita, arahnya kemana kita paham, budayanya cocok dengan kita, ya sudah, that's the right combination. Itu udah pas untuk kita bisa berkembang. Kalau seandainya pekerjaan ini nggak cocok dengan hati gimana? Ya itu dia yang berat Pak jadinya. Nah makanya kadang orang berpikir, Ibu sibuk banget ya, Ibu nggak susah apa? Terutama teman-teman yang melihat dari 4 rumah sakit jadi 20 dan sebagainya. Saya tuh nggak merasa begitu ya. Saya tuh happy aja gitu. Happy aja jalannya. Kesulitan, tantangan semua dicintai semua Bu ya. Karena itu bagian daripada perjalanan kan Bu. Iya, maksudnya kalau justru itu kerjaan kita kan. Kalau nggak ada problem, kita kan nggak cari solusi, nggak ada kerjaan gitu. Dan kita nggak dibutuhkan di situ Bu, kalau nggak ada problem kan. Iya. Tapi memang kita terus harus bisa memotivasi, kita harus punya visi, harus punya arah, dan sama-sama ya kita jalani. Siap, luar biasa. 3 tips yang mungkin juga bukan hanya untuk perempuan Bu, mungkin juga bisa berguna buat para laki-laki yang juga berjuang di sana Bu ya. Karena itu adalah bagian daripada menjalani proses menuju ke puncak. Bu Leona, sebenarnya saya pengen banget ngobrol panjang dengan Ibu, tapi karena mungkin durasi ya Bu ya, yang membatasi kita, tapi mungkin nanti di next time kita bisa diskusi lagi, mendalami soal kesehatan, mendalami soal peran Ibu di rumah sakit, dan saya harap para pemirsa ini juga dari pemirsa podcast kita juga bisa mendapat pelajaran dari apa yang kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Leona atas waktunya, sukses selalu dalam mengembangkan Rumah Sakit Primaya. Terima kasih. Demikian relasi, dan kita akan bertemu lagi di podcast relasi yang selanjutnya. Sampai jumpa.